Jakarta pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, kita akan masuk dalam bincang bisnis bersama Halalpreneur HN ini, satu solusi untuk rekan Dakta untuk hijrah ke Halalpreneur. Nah, sudah hadir 3 narasumber kami di studio Radio Dakta. Saya sapa terlebih dahulu ada Pak Faisa Medlar, ini founder Halalpreneur Group. Assalamualaikum Pak Faisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Alhamdulillah, dahsyat. Dahsyat, Allahu Akbar. Lalu juga ada Mbak Nur Hayati Abbas, ini juga founder Halalpreneur Group. Assalamualaikum Mbak Nur. Waalaikumsalam Mbak Ulfi. Apa kabar ya? Alhamdulillah sehat Mbak Ulfi. Alhamdulillah sehat. Ada co-host saya juga ini yang sudah lama. Assalamualaikum. Baik, apalah. Assalamualaikum Bu Yola. Waalaikumsalam, tuh kan jadi grogi aku udah lama gak sih ada. Kita akan masuk dalam Halalpreneur HNI, tentunya untuk masyarakat yang ingin lebih tahu lagi tentang halalpreneur, apalagi kan yang apalagi halal kan sudah menjadi kebutuhan kita ya, tentunya Mbak Nur ya. Jadi viral tren lifestyle kita. Jangan yang haram-haram, yang halal saja. Saya ke Mbak Nur, silakan Mbak Nur terkait dengan Halalpreneur HN ini. Oke, ya Mbak Ulfi. Jadi alhamdulillah Halalpreneur kita kurang lebih udah berdiri selama dari 2012, jadi kurang lebih masuk tahun ke-11 ya sekarang ya. Dan alhamdulillah komunitasnya juga semakin banyak. Jadi kita memang bergerak bagaimana sih kita bisa memberdayakan banyak masyarakat gitu ya, terutama untuk meningkatkan ekonomi gitu ya. Karena memang kaitannya kalau sama sejahtera ya pasti ekonomi kan gitu. Dan kita bisnis nih gitu. Dan menariknya mungkin bedanya sama komunitas bisnis yang lain, kita nih fokus memberdayakan banyaknya adalah emak-emak gitu ya. Jadi makanya seru banget di Halalpreneur, dan mudah-mudahan nanti rekan Dakta juga bisa ikut gabung di komunitas kita. Dan ada cukup banyak juga sih kegiatan-kegiatan kita suka ngadain seminar bisnis, ngadain event-event juga, dan juga kantor kita ada di ini Mbak Ulfi untuk di Bekasi di Blue Plaza ya, di bisnis centernya di HNI Business Center gitu. Ya, kenapa sih harus halalpreneur ini? Kenapa halalpreneur? Kenapa ya? Jadi ketika seseorang itu mau ngawalin bisnis, kadang suka perlu sebuah wadah atau komunitas biar saling menyemangati, saling memberikan masukan gitu ya, saling nguatin. Karena kalau jalan sendiri biasanya akhirnya pusing sendiri, terus tahu-tahu ya hilang aja, tutup sendiri. Nah kalau kita berada di dalam satu komunitas ini sangat-sangat menarik karena memang kegiatannya banyak, dan juga kita itu ada sistemnya itu sharing ya. Jadi bentuknya itu saling membina, menguatkan. Dia kurangnya apa, butuhnya apa gitu. Dan memang kita sebenarnya terbuka buat bisnis apapun. Kami di rumah di daerah Narogong, kita memang ngajak ibu-ibu UMKM ya. Kita ngajak ibu-ibu UMKM untuk gimana caranya biar penjualannya meningkat, gimana caranya biar orang-orang pada tahu tentang produk-produknya dia gitu ya. Nah itu yang sebenarnya dibutuhkan banget. Hanya memang biasanya pada sendiri-sendiri gitu ya, tidak saling nguatin, ya akhirnya toto berubah, dagangannya ganti kan, itu kebanyakan orang. Padahal ketika dia mau fokus aja di situ, sebenarnya pasti jadi gitu, asalkan memang mau sabar. Kebanyakan orang ya rata-rata kepengennya instan, sehingga ya nggak dapet deh gitu apa yang dia targetkan. Karena sama seperti dulu juga saya ini memulai bisnis itu yang ikut pokoknya ya korban dari istri lah gitu ya. Karena memang di awal kalau saya taunya ya untuk dapat penghasilan ya cuman dari kerja gitu. Tapi kok bisa istri saya bukannya dia cuman ngurusin bocah terus di rumah aja gitu, tapi kenapa bisa punya penghasilan dari mana gitu. Nah, akhirnya saya baru mulai belajar, ikutan training, ikutan acara, ikutan komunitas-komunitas. Nah, dari situ saya mulai tahu bahwa ini adalah
sebuah peluang yang sangat besar di mana sebenarnya siapapun bisa mengambilnya. Ya alhamdulillah 2012 kita memulai. 2013 saya resign dari kerjaan. 2014 itu benar-benar mulai fokus membesarkan bisnis, karena alhamdulillah kita tidak hanya di HNI, kami juga ada ada rumah sehat Herba Bu Nur gitu. Bu Nur juga istri baru selesai pembangunan sekolah TK alam gitu ya. Jadi memang ya luas, kita mau kemana-mana gitu, karena memang seharusnya umat muslim itu kaya sehingga dia bisa punya banyak manfaat untuk orang lain gitu, tidak hanya buat keluarganya. Gitu deh kurang lebih kenapa harus ada atau ikutan bareng sama komunitas kita. Baik. Tentunya kalau kita lihatnya hasilnya ya, bukan prosesnya ya. Kayaknya kalau udah hasilnya wah udah bagus sih ikut halalpreneur, padahal prosesnya begitu panjang dan tentu rumit ya. Kebanyakan orang memang lihatnya hasilnya, nggak tahu prosesnya berdarah-darah seperti apa. Ini udah 11 tahun nih Lutfi ya. Nah ini Halalpreneur ini bisa dibilang sebuah komunitas bisnis yang isinya nggak melulu emak-emak jualan atau apa, tapi kan mungkin sudah ditempa nih selama beberapa tahun kebelakang. Mungkin kita tahu ada pandemi. Nah kemudian awal tahun kemarin ada lagi isu-isu resesi tahun 2023 ini. Nah bagaimana Halalpreneur akhirnya bisa eksis melewati masa-masa yang sulit itu sampai dengan sekarang, Pak Esa atau Bu Nur? Iya. Ya, gimana? Oke, jadi kalau selama pandemi banyak orang yang ketika pandemi usahanya tutup gitu. Banyak yang akhirnya nyerah. Karena apa? Karena biasanya emang rata-rata orang itu tidak punya data pelanggan. Gitu. Tidak punya data pelanggan. Sebenarnya pelanggannya itu pada pengen belanja. Karena apa? Saat pandemi mereka nggak boleh keluar, tapi mereka kan tetap butuh produknya. Cuman dia sejatinya kita kalau kita belanja ke satu tempat apapun, kita nggak pernah nanya ini nomor teleponnya berapa, ada nomor yang dihubungin nggak gitu. Dan yang punya tempat juga nggak pernah nanya bapak ibu namanya siapa, nomor handphonenya berapa. Jadi kita sama-sama nggak punya data. Yang belanja nggak tahu harus ngubungin siapa, yang jualan juga nggak tahu siapa yang bisa saya hubungin. Sehingga apa? Ya udah dua-duanya miss komunikasi. Akhirnya sama-sama nggak ada yang beli, yang itu juga nggak ada yang beli, ya udah akhirnya bubar. Nah ini yang perlu banget kita tuh sebenarnya sejak hari ini untuk mulai mengumpulkan data minimal nama, nomor handphone gitu. Kalau ada email boleh gitu ya, karena memang hal tersebut sebenarnya yang dibutuhkan. Mungkin Bapak Ibu pernah dapat SMS atau WhatsApp gitu ya, kiriman dari orang yang nggak dikenal. Kira-kira biasanya mereka dapat nomor kita dari mana? Ternyata mereka tuh dapat dari bisa jadi dari abang pulsa yang biasa kita belanja. Nyatet dulu ya nomornya. Nah, kita biasanya kan gitu, Mas mau beli pulsa, oh ya Ibu catat di sana, iya Pak catat aja di sana. Itu buku kalau udah penuh dikemanain? Gitu. Ternyata hal-hal seperti itu tuh bisa jadi duit. Gitu. Nah, masalahnya kan nyangkutnya bisa ke punya kita gitu. Nah, inilah yang makanya ketika kita berkomunitas, kita ngumpul, kita jadi banyak dapat ilmu-ilmu, dapat informasi-informasi yang sebenarnya bisa kita gunakan di bisnis kita. Gitu sih kurang lebih. Mungkin ada tambahan dari Bu Nur? Apa ya? Tambahannya mungkin karena kita ini bisnisnya Halalpreneur terutamanya ketika kita ngembangin yang di HNI ya, itu memang kuat banget ya, erat gitu. Jadi kita nggak mudah berpindah-pindah gitu ya. Jadi memang karena ya udah saya udah seneng gitu ya sama komunitasnya HNI, sama komunitasnya Halalpreneur. Jadi kalaupun saya butuh produk, saya nggak cari toko online lain gitu ya. Tapi saya mau belanja di Halal Mart terdekat atau di mentornya Halal Mart yang mentornya punya gitu. Atau bahkan kita mengedukasi ya teman-teman, yuk pada gabung bikin juga Halal Martnya di rumah, karena Halal Mart juga bisa buat kita pakai pribadi, juga menyediakan produk halal kan di sekitar kita gitu ya. Alhamdulillah di masa pandemi itu cukup bagus, malah sangat dibutuhkan ya produk-produk kayak begitu ya Mbak Yola ya. Betul. Jadi benar-benar Masya Allah banyak banget. Baik, ini sudah ada bergabung, kita terima boleh ya? Iya. Boleh di 8816363. Assalamualaikum Dakta.
Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, wabarakatuh. ini mah udah nggak asing Nggak lagi asing suaranya. Apa kabar Pak Kosim? Saya salut sama Nur itu, telaten dari mulai Iya. berdiri di rumah itu masa krisis masa apapun tetap buka terus. Alhamdulillah. Itu bangkit, lanjut terus motivasi, ajak orang-orang Muslim. Cuman yang jadi masalah ini orang Muslim yang mau diajak itu hanya sekedar selera, tetapi tindakannya tidak pernah ada. Apalagi pendengar dakta ini, banyak pendengar dakta bagus-bagus, tetapi actionnya susah. Untuk diajak kaya susah, padahal kita nggak minta modal. Betul nggak, Mbak Nur? Iya. Jadi, Insya Allah. terus, Mbak Nur, motivasi diajak orang-orang kita, orang-orang talim. Dan alhamdulillah saya sendiri merekrut janda-janda untuk menjadi marketing di Kapling Pemakaman Al-Azhar. Tetep ya jualan Pak Kosim ya. Yuk. Jualannya HNI dong. Nanti buka ya di rumah ya. Cerita rekrut janda itu bukan untuk dikelecehin, karena motivasi janda untuk menjadi pulang punggungnya ekonomi itu. Kita bisa bersinergi nih Pak Kosim. Bersinergi dengan komunitas halalpreneur, insya Allah. Jadi orang lagi pandemik pada 2020 sampai 2021, kantor saya 4 kali lipat naik omsetnya. Masya Allah. Kalau Barakallah. di HNI bisa tambah naik lagi tuh Pak Kosim. Iya. Saya insya Allah nanti kalau sudah tidak ada pemakaman pasti mampir ke konternya Mbak Nur yang di Blue Mall. Iya, Saya belanja-belanja. Oke. Dapat komisi juga dari Mbak Nur banyak itu. Setiap bulan pakai terus ya Pak Kosim ya. Ya, Di halapannya juga banyak janda-janda yang harus disantuni tuh Pak Kosim. tapi jangan disantunin, santun. Oh ya diberdayakan maksudnya. Ya, insya Allah kita bisa tuh bersinergi ya. Iya, ya. Yo. Oke. Oke, baik, terima kasih Terima Pak kasih Pak Kosim. Kosim. Sukses terus. Masih di jalan seperti Masih di jalan. Bapak ini mah terlalu siap sedia ya di HNI juga begitu di Blue Plaza. Oke. Suka datang setiap bulan. Baik. Nah, kalau di HNI ini sendiri produk-produknya apa saja? Silakan, banyak masyarakat juga yang belum paham ini. Bagaimana? Jadi kalau di awal dulu HNI itu fokusnya dia pada bidang kesehatan. Jadi banyak banget herbal. Sampai bapak saya dulu bilang kamu tuh ya sekolah tinggi-tinggi, akhirnya cuma jualan herbal doang gitu. Nah, alhamdulillah sekarang HNI mulai ke FMCG. Jadi fast moving apalah gitu ya, lupa. Yang pasti dia produk keseharian ada gitu. Kita juga mulai masuk ke food and beverage ada. food and beverage ada gitu ya. Sehingga lebih luas sekarang pasarnya, tidak hanya melulu tentang kesehatan. Produk kita yang terbaru itu produk-produk skincare, sehingga bisa buat para pendengar dakta, bisa juga buat anak-anaknya, cucu-cucunya gitu ya. Terutama Gen Z nih yang udah mulai melek ya Gen Y, dari Gen Z. usia Betul. belasan ya, 11 tahun sekarang rata-rata udah kepengen pakai skincare. Nah, bisa beralih ke skincare-nya yang halal pastinya, natural, aman gitu ya. Nah, itu bisa dipakai produknya HNI gitu. Gabung di komunitas kita juga memberdayakan para teenager ya. Betul. Kita Dan di sering Dakta bikin ada juga loh, acara. bisa beli loh, bisa Oh. beli. Oh iya. Di Dakta ada halaman sekarang ya. Oh, Oh iya, ada. alhamdulillah. betul. Baik, ini sudah berapa orang yang bergabung dalam halal group halal planner ini? Benar. Berapa ya? Salah satunya Bu Yola ya. Iya, betul Mungkin sekali. kalau secara data sekitar ribuan ya, di atas 5.000 orang mungkin yang sudah bergabung. Dan alhamdulillah kita juga udah di berbagai kota di hampir seluruh Indonesia. Di Sabang sampai Di Merauke. Masya luar Allah. negeri juga sudah ada lah ya beberapa ya. Gitu, tapi utamanya memang kita masih fokus di pasar Indonesia ya, karena pasar Indonesia itu luar biasa, apalagi di Bekasi gitu ya. Responnya Masya luar Allah. biasa ya. Karena di Bekasi itu padat banget. Nah, jadi memang kita punya banyak peluang banget nih di Bekasi. Makanya buat para rekan dakta, pendengar dakta, siapapun ya, terutama kalau saya sih karena emak-emak ya, Mbak Iya. Yola ya, kita ya mak, ayo mak, daripada cuma di rumah doang, gabung di komunitas HNI, komunitas halalpreneur nih, gabung bersama kita nanti belajar bareng sama mama lain ya, mama yang tadinya awalnya merasa tidak pede, kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya saya nggak bisa deh, kan saya cuma gini doang Bu Nur. Begitu gabung, begitu sharing, begitu ketemu, ikut seminar bisnisnya, ngobrol-ngobrol, ternyata oh gampang banget ya, saya coba deh, dan alhamdulillah sekarang
mereka banyak sudah punya penghasilan yang cukup besar ya, bahkan beberapa mengalahkan gitu ya, mengalahkan penghasilan suami gitu ya, kayak Pak Esa gitu. Jadi akhirnya memutuskan resign suaminya. Tapi kalau Pak Esa memang adalah ya ada kendala. Ngajak bapak-bapak juga kali ya? Memang, jadi kita couple. Iya. Sebenarnya kita couple, cuma biasanya nih yang saya temukan di lapangan, awal mulai itu memang yang paling gampang itu, yang paling sering itu, yang paling seneng itu emak-emak gitu, ibu-ibu. Baru deh kita ngajakin pasangan gitu. Makanya kata Pak Esa korban istri katanya. Karena saya dulu Pak Esa cuma bagian nganter-nganter, bagian ya Mi jam berapa dijemput ya. Nah, lama-lama ternyata kok begini, bagus ya. Nah, alhamdulillah sekarang udah full support lah gitu. Seperti itu. Lebih enak kan kapelan ya gitu ya. Iya, couple gitu. Mbak Ulfi juga mau kapelan? Boleh. Boleh aja dong. Ya. Bu Yola sudah kapelan? Oh, belum. Wih, kamu dalam. Diajakin nanti Pak Esa ya soalnya Bu Yola ya. Siap ya. Nah, ini mungkin Ulfi nggak tahu kalau misalkan atau rekan Dakta yang lain di Dakta itu ternyata udah ada. Iya, sudah ada. Alhamdulillah. Dan produk-produk ini sudah bisa didapatkan di Dakta, Ulfi. Gimana caranya? Datang ke Dakta. Telepon dulu ya. Janjian ya, Ulfi ya. Oke. Siapa tahu kan ada di jaringan Ulfi nantinya ya. Baik, tapi kan produknya memang berbeda dari produk yang lain ya tentunya ya. Iya, benar. Betul. Sebenarnya ya semua produk juga pasti beda dengan produk-produk lainnya gitu kan. Cuman tinggal apa nih kelebihannya seperti itu. Ya alhamdulillah sih kalau di produk HNI yang memang kita selama ini gunakan, yaitu ada banyak manfaat banget yang ya sebenarnya mungkin ya hampir mirip lah dengan produk-produk lainnya gitu kan. Hanya saja memang kelebihannya apa? Kayak misalkan kita buat nyuci, kita ada green wash. Mungkin bagi sebagian orang ya deterjen gitu ya, deterjen green wash. Itu mungkin bagi sebagian orang biasa aja namanya deterjen buat nyuci gitu kan. Tapi ternyata kalau buat kami itu sangat berguna di saat waktu itu pipa pembuangan di rumah itu mampet gitu ya. Ternyata setelah dibuka pipanya dibongkar, isinya gabus ya Mi ya. Isinya busa. Busa. Jadi busa yang mengeras, jadi kayak gabus, udah jadi keras banget. Itu kita bongkar nih dari mana ya? Ternyata itu hasil akumulasi dari busa-busa cucian. Deterjen gitu ya. Busa-busa deterjen ketika habis nyuci semua masuk ke situ, udah tuh bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun akhirnya mengeras, mampet deh gitu. Nah, kita cari-cari karena memang kalau istri itu sensitif dia. Jadi kalau buat deterjen nggak bisa sembarangan, pasti langsung alergi, merah-merah. Tangannya biasanya kucek-kucek. Gitu. Nah, itu makanya pas kita cobain produk tadi green wash deterjen itu, dia alhamdulillah bagus, cocok buat istri juga, di tangannya nggak ada masalah, dan memang dia buat saluran pembuangan itu sangat bagus, lancar banget gitu ya. Jadi seperti namanya green, jadi go green gitu. Betul, aman jadinya ya. Friendly ya. Iya. Tapi yang paling utama sih memang kenapa kita bergerak di Halalpreneur, kemudian fokusnya sekarang di HNI ya, utamanya masih di HNI itu karena memang produk-produknya itu produk halal, itu yang paling utama gitu. Karena memang halal produk itu ya yang paling penting gitu ya. Jadi kita mau sebagus apapun produknya, tapi kalau nggak halal kita nggak berani pakai ya. Apalagi mayoritas kita di Indonesia adalah 80% ya itu muslim gitu. Jadi penting banget halal. Terus produknya berkualitas ya. Juga produknya juga asli Indonesia gitu. Asli Indonesia, udah gitu muslim produk. Aduh, udah double jadi bikin jatuh cinta gitu ya pas nyobain tadi salah satunya green wash. Itu baru ngomongin satu tuh, yang lainnya banyak banget. Tapi memang seperti itu. Rekan Dakta masih dalam bincang bisnis bersama Halalpreneur HNI, dan rekan Dakta juga dapat mendengarkan siaran kami live Instagram di @radiodakta. Nah, tentunya ini kesempatan bagi rekan Dakta untuk bergabung ataupun join bersama Halalpreneur HNI. Dan kalau kita lihat ini 7 kriteria bisnis di Halalpreneur HNI ini bisa dijelaskan mungkin bagi rekan Dakta yang belum tahu, terus nanti bisa join ini. Kriteria bisnisnya tuh apa aja sih ya, sehingga orang tuh harus ngambil kesempatan ini begitu. Silakan Pak Es atau Bu Nur.
Iya boleh, mungkin Mbak Yola juga bisa nambahin nih, karena Mbak Yola ini adalah salah satu halal mart ya, buka halal mart juga di rumah ya. Jadi alhamdulillah sudah cukup banyak juga. Suka ngisi-ngisi training kita juga loh. Masya Allah. Makanya ya, mumpung lagi live. Kapan lagi ya? Kapan lagi? Jadi buat teman-teman mungkin saat ini sebenarnya mungkin pada prinsipnya semua orang tuh pingin gabung bisnis ya, pingin punya bisnis gitu, karena tahulah dengan penghasilan saat ini, apalagi kemarin masa pandemi ya, banyak juga yang untuk gaji sendiri bisa berkurang gitu, karena jam kerja juga berkurang. Ya memang dari sisi ekonomi kita belum bangkit sepenuhnya gitu ya, apalagi ada isu di tahun 2023 ini ada resesi gitu kan ya. Tapi Masya Allah, alhamdulillah di HNI ini di pandemi kemarin kita bahkan sempat naik ya di 2020 misalnya, karena memang produk kita sangat dibutuhkan gitu, dan Halalpreneur juga punya banyak event-event, walaupun itu eventnya adalah online karena kita memang berganti ya, nggak bisa offline gitu di 2 tahun kemarin. Dan alhamdulillah kenapa orang cuma kepingin bisnis, pingin punya tambahan penghasilan tapi nggak jalan-jalan gitu bisnisnya, yaitu karena memang mereka kadang pingin bisnis tapi nggak punya modal gitu. Nah jadi salah satu kriteria bisnis di HNI di Halalpreneur ini adalah yang pertama tidak membutuhkan modal yang besar gitu ya. Jadi modalnya itu menyesuaikan dengan apa yang kita miliki gitu. Kalau kita nggak punya banyak, ya udah kita mulainya dengan modal yang ada gitu. Karena saya juga dulu memulai di berapa tahun yang lalu tadi ya, 11 tahun yang lalu itu juga kalau dibilang punya uang banyak enggak juga gitu. Saya cuma punya berapa dulu kita ya, sekitar 2 jutaan lah ya, 2 jutaan itu pun tabungan gitu ya. Udah deh kita mulai gitu, daripada nggak jelas gitu kan dananya, biasanya kalau udah masuk ke ATM udah hilang gitu ya, kepake gitu. Jadi modalnya kecil tapi bukan bisnis kecil-kecilan gitu. Itu salah satu kriteria bisnis kita. Kemudian juga yang paling penting nih, produknya itu murah. Produknya murah, terjangkau ya, terjangkau di masyarakat, tapi bukan produk murahan gitu ya, tapi produk yang bisa dibilang premium ya, bagus gitu, sehingga ya teman-teman bisa membeli gitu, bisa. Dan itu adalah produk-produk, kebanyakan adalah produk-produk yang emang dibutuhkan gitu, bukan produk-produk yang ya sekali-sekali lah, setahun sekali kita beli gitu ya. Ini produk-produk yang memang harian tuh dibutuhkan gitu. Itu kriteria kedua. Jadi produknya memang terjangkau dengan kualitas yang sangat bagus gitu. Kemudian yang paling penting juga nih kalau bisnis itu harus mudah diduplikasi gitu. Jadi kadang kita buka bisnis, modalnya aja udah gede nih, modal buka bisnisnya udah ratusan juta. Kira-kira gampang diduplikasi nggak tuh Mbak Olvi? Susah ya, nyari orang juga yang punya penghasilan ratusan juta, buka dong gitu. Itu agak susah. Tapi kalau kita dengan modal yang terbatas, modal yang ada saat ini kita bisa miliki, yaitu orang jadi mudah banget diduplikasi. Oh saya mau dong. Dan alhamdulillah itu dari saya memulai cuma di Bekasi aja tahun 2012. Ya saat ini di 2023 sudah sampai ke Semarang, sudah sampai ke Malang, udah sampai ke Garut, udah cukup banyak juga ya. Dan di Bekasi udah pasti udah banyak juga gitu, bahkan sampai ke luar kota gitu. Kenapa? Karena mudah diduplikasikan gitu. Sehingga dalam 10 tahun kita udah punya ribuan orang yang gabung di komunitas kita, udah punya juga ratusan halal mart gitu, dan bahkan ya jadi mudah banget gitu diduplikasikan. Terus apalagi zero risk. Jadi orang kadang nggak mau mulai bisnis karena udah modalnya besar, dia khawatir bangkrut gitu kan ya. Jadi risikonya juga tinggi. Nah kalau ini alhamdulillah di bisnis kita ya memang nggak ada risikonya gitu, karena memang modalnya juga yang dia punya berapa gitu, yang kita ada berapa, jadi sehingga zero risk. Jadi teman-teman mungkin yang lagi nyari-nyari bisnis, lagi kepingin mulai bisnis gitu, kepingin merintis bisnis, tapi ya tadi punya modalnya seadanya gitu ya. Produknya juga gimana nih biar produknya terjangkau dan dibutuhkan banyak orang, mudah diduplikasi, risikonya juga sangat rendah gitu ya, risikonya bahkan zero risk gitu. Dan nah ini yang paling utama nih, pertama mama-nya tidak ganggu aktivitas rutin gitu ya Mbak Yola ya. Karena mama biasanya aduh saya nggak bisa soalnya saya punya banyak anak kecil gitu ya. Antar jemput anak saya gitu. Justru setrikaan. Ternyata aktivitas itu yang segudang itu ya, atau bapak-bapak saya kerja full dari pagi sampai sore ya. Justru ternyata di apa yang kita kerjakan saat ini itu bisa menjadi tambahan komunitas kita juga, dan akhirnya itu bisa nambah nih, bisa masuk nih ke bisnis yang sekarang kita harus mulai gitu dirintis. Jadi tidak ganggu aktivitas rutin.
Terus yang paling untung adalah ya ini yang paling sulit nih, mentor. Nah biasanya harus ada mentor, didampingi mentor. Karena saya ingat banget dulu saya juga pernah ikut sama Pak Esa waktu awal-awal ya. Kita ikutan kelas mentornya ya. Nah, itu bayarnya motivator gitu ya. Ya pertama-tama kita ikut ya, kelas seminar motivasi dulu ya. Memang itu sih murah ya. Tapi begitu terakhirnya kan memang kita ditawarkan untuk di coaching ya oleh mentor, diarahkan, itu pun belum jelas bisnisnya. Jadi saya mau bisnisnya apa gitu. Umum jadinya ya. Ya umum, dan alhamdulillah kita ikut kelasnya. Itu berapa kali, 4 kali pertemuan ya, di atas 2 juta ya, hampir 3 jutaan gitu dulu ya. Itu dulu ya, itu tahun baru mulai 2013 apa 2012 gitu ya, baru 2012an kayaknya baru mulai gitu. Jadi Masya Allah gitu, bisnisnya belum jelas tapi kita ada coachnya, ada mentornya. Tapi ya itu 4 kali pertemuan aja udah 2 juta sekian, itu pun hanya 2 jam ketemu, 2 jam ketemu gitu. Jadi Masya Allah ternyata mentor ini harganya mahal sekali ya. Kalau di HNI gimana? Nah kalau di HNI sama gak sih kayak yang di luar-luar? Ternyata di HNI ini mentor nih mendampingi dari awal gitu, dari nol sampai insya Allah sampai sukses gitu. Insya Allah, meskipun sudah sukses tetap gratis ya. Tetap ya udah sukses tetap didampingi ya. Iya, karena kita kan jadi kayak saudara ya. Otomatis begitu udah sukses ya yuk kita punya di komunitas ini kita tetap bareng-bareng gitu. Dan alhamdulillahnya juga akhirnya ya jadi kayak saudara ya Mbak Yola ya. Gitu. Nah, itu dia, jadi mentornya tuh mendampingi tanpa dibayar. Keren ya, gratis gitu. Sehingga orang kadang saya mau nih jalanin bisnis tapi gimana ya, saya nggak ngerti. Nah ini mentornya dampingin, mentornya siap ajarin gitu, bahkan mengcoaching juga gitu, bahkan turun bareng gitu ya sama mitra-mitra nih atau teman-teman yang nanti gabung, itu sangat seperti itu. Dan satu lagi yang ketujuh itu adalah saat ini alhamdulillah semua pasti tidak terlepas dari IT ya. Gitu. Jadi memang itu nih yang paling utama. Sekarang udah rata-rata digital semua. Jadi kita alhamdulillah disupport oleh IT yang canggih gitu. Jadi dari mulai ada aplikasinya, mak-mak yang nggak bisa, aduh saya mah nggak biasa nih Bu Nur kalau jualan ngajak-ngajak gitu. Nah ini keren banget, kita udah ada materi kontennya, udah tinggal share aja gitu kan ya, dan ada aplikasinya untuk input menginput dan lain-lain, itu ada semua. Jadi ya enak banget gitu, dan sangat mudah diduplikasi tadi. Jadi itu didapatnya gratisan semua. Dan itu juga termasuk kategorinya gratis. Gratis kalau gratis ya kayaknya. Mentor gratis, support system gratis, Support coba. sistemnya gratis. Padahal kalau kita bikin kayak saya punya rumah sehat ya, mau bikin sistem buat entry berapa konsumen, berapa biayanya, itu aja bisa 3 jutaan. Bikin programnya sampai jadi gitu ya. Itu yang sederhana. Sedangkan nanti kalau teman-teman gabung di komunitas kita, itu keren banget yang didapetin, sampai kita tuh punya kantor virtual gitu Mbak Ulfi. Mau ngecek siapa tadi yang Pak Esa bilang, kenapa kita di pandemi bisa survive, karena kita punya data pelanggan di mana dari kantor itu. Jadi saya kayak serasa punya sekretaris pribadi gitu ya, yang asisten pribadi yang dia tuh nyatetin siapa yang jadi konsumen kita, sampai nomor handphonenya berapa gitu ya. Kemudian dia bulan ini belanjanya apa aja. Jadi kita kan enak follow up-nya ya. Nah itu sampai ada gitu, sampai ada seperti itu. Semuanya ada di database-nya. Semuanya ada di ya? data, ada di agen namanya kantor virtual kita gitu. Nah itu semua teman-teman akan dapatkan gitu. Jadi wah Masya Allah gitu, keren banget. Saya sih belum nemuin bisnis yang sekeren ini gitu. Setelah 11 tahun warawiri di dunia bisnis gitu ya. Jadi rekan-rekan tunggu apa lagi, segera bergabung dengan komunitas kami di Halalpreneur. Gimana cara gabungnya Bu Nur, Pak? Cara gabungnya mudah banget gitu ya. Cukup untuk investasi awal teman-teman cukup investasi 30.000 aja gitu ya. Dan itu nanti teman-teman dapet tadi akses untuk punya kartu digitalnya, punya kantor virtualnya gitu ya. Kemudian punya kartu mitranya nanti ya teman-teman, dan gabung dengan komunitas kita. Plus minimal banget teman-teman ketika gabung yuk ikut dulu seminar bisnisnya atau sharing bisnisnya. Untuk saat ini kita ngadain di kantor kita ya, di Business Center Blue Plaza. Jadi teman-teman 30.000 itu udah termasuk dapat sharing bisnisnya, plus dapat ya gabung dengan komunitas kita tadi, dapat kantor virtualnya, dapat buku panduannya gitu, dapat info-info produknya apa aja, plus nanti masuk juga ke komunitas binaan kita. Jadi kita ada pembinaan juga by online. Makanya tadi nggak ganggu aktivitas rutin. Kalau yang sambil kerja ya udah nggak apa-apa,
ya kita bisa sambil pantau juga di grup, bisa tanya-tanya juga sama mentor kita gitu. Jadi seperti itu Mbak Ulfi. Jadi segera ya. Investasinya murah banget, cuma 30.000 aja. Baik, ada tambahan Pak Esa? Oke, jadi untuk saat ini kami sebenarnya memang juga lagi punya targetan untuk memiliki beberapa halal mart gitu ya di beberapa kecamatan yang ada di Kota Bekasi. Jadi buat pendengar data yang misalkan tertarik untuk mencoba gitu ya, kepengen membuka halal mart di daerahnya teman-teman gitu ya, ayo silakan ketemu sama kami gitu ya, kita ngobrol-ngobrol dulu. Semoga bisa jadi ini adalah jawaban atas doa-doa kita selama ini gitu ya. Mungkin kita bisa bermitra, kita berpartner gitu, sehingga makin banyak orang yang mudah untuk mendapatkan produk-produk ini dan Anda bisa menjadi salah satu penjualnya gitu, membuka outlet halal mart. Mulai dari rumah boleh, di kios boleh, di ruko boleh. Karena kami juga dulu di awal membukanya dari rumah sederhana di kontrakan kita gitu ya. Sampai sekarang alhamdulillah kita sudah ada tempatnya khusus di Ruko Blue Plaza. Walaupun orang melihatnya yang saat ini gitu ya, kalau prosesnya mungkin sedih-sedihnya itu ya nggak ngelihat mereka gitu. Nah, kali ini kita kepengen banget untuk mengajak rekan-rekan data untuk yuk kita partneran, kita buka halal mart di kecamatan, seluruh kecamatan di Kota Bekasi, karena saya ngelihat ada begitu banyak kecamatan di Kota Bekasi yang sebenarnya saya rasa belum semuanya kita masuk ke daerah-daerah tersebut gitu. Jadi jangan sampai kita kelewat sama bisnis lainnya gitu ya, yang dia bisa ada di mana-mana, yang kalau ada ruko kosong juga dia mau ini gitu ya. Sama es krim itu ya. Jangan sampai kalah gitu, bahwa kita juga bisa gitu ya. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi kalau rekan-rekan data memang berminat mau, yuk kita bareng-bareng jalan, kita bergerak gitu ya. Kita informasikan produk-produk ini, kita kuasai pasarnya gitu ya. Mungkin ini menjadi jalan keluar dan juga bisa menjadi salah satu penambah penghasilan kita. Daftarnya kemana Pak Esa? Nah, kemana Bu Nur? Bener deh saya. Jadi gini, untuk pendaftarannya teman-teman pertama bisa juga ke Radio Dakta ya, karena salah satunya alhamdulillah Radio Dakta saat ini juga sudah bermitra dengan Halalpreneur. Jadi udah ada base campnya juga di sini, buka halal mart juga. Boleh hubungi Radio Dakta. Mungkin yang pendengar Dakta saya tahunya di Radio Dakta, atau boleh nanti ke nomor saya ya di 0856 7879 609 ya. Japri ke saya boleh. Nanti kan kita rekap ya, nanti ada tim kita juga yang akan pastinya menghubungi gitu. Dan tadi menarik nih yang Pak Esa tawarkan untuk teman-teman yang memang lagi cari, aku mau bisnis nih, ada modal nih, atau ada alhamdulillah nih akhir tahun kemarin suami dapet bonus gitu ya, mau buat bisnis apa ya, buka halal mart, cakep banget gitu ya. Itu insya Allah bagus banget dan investasinya murah banget, cukup mulai dari 5 juta rupiah ya. Dan itu bentuknya semua insya Allah adalah produk yang nilainya sama dengan investasi gitu. Jadi nggak tanpa dikenakan biaya administrasi. Tadi teman-teman udah dapat kantor virtual, belum lagi dapat aplikasi untuk keuangannya gitu ya. Jadi nggak repot-repot nulis di kertas gitu ya, apalagi tercecer gitu ya. Di buku dimainin sama anak. Saya banget gitu ya. Itu di sistem, dan ketika nanti makin membesar karena sistem online, jadi ketika Bapak Ibu lagi umroh gitu misalnya, itu insya Allah kita tetap bisa jalan sambil pantau di handphone kita gitu. Kerennya gitu sih Mbak Ulfi ya. Itu yang saya rasain banget ya dari ngerjain sendiri. Alhamdulillah punya tim makin banyak dan sekarang ya alhamdulillah gitu sudah dibantu juga sama tim staff di business center gitu ya. Jadi masya Allah deh, memberdayakan banyak orang gitu ya. Iya. Dan di Kota Bekasi sendiri kan ada 12 kecamatan. Itu potensinya besar. Kalau Pak Esa bilang ini di kecamatan masih banyak yang belum kegarap. Di Kabupaten Bekasi ada 23 kecamatan. Kurang gimana ya, ada berapa? 23 tambah 12 35 kecamatan loh belum digarap Kak Ulfi ya. Kecamatan tuh
banyak lagi, ada berapa kelurahan, ada berapa RW, jadi masya Allah luas banget pasar. Buat rekan-rekan Dakta yang misalkan kepengen mau mulai tapi misalkan dananya juga kalau 5 juta sih belum ada Pak gitu. Nah teman-teman Dakta nanti bisa ikutan, kita ada namanya kelas juara. Itu per 1 Februari kemarin kami membuka, alhamdulillah total peserta hari ini itu sudah ada 343 orang yang dia ikutan di dalam grup WhatsApp. Jadi nanti belajarnya kurang lebih sekitar 3 bulan. Ada tugas-tugas harian, ada juga arahan-arahan dari kami, ada kelas-kelas Zoom-nya juga gitu. Jadi pokoknya enak banget. Itu memang buat Anda yang mau memulai gitu tapi nggak siap modalnya yang gede-gede gitu ya. Walaupun 5 juta juga sebenarnya sih nggak gede-gede amat gitu ya. Buat bisnis kecil banget sebenarnya. Ini pertanyaan dari Pak Hartoyo. Ini bisa diulang lagi untuk nomor teleponnya Mbak Nur ya. Terus lalu 5 juta dapat fasilitas apa aja ini? Nah, itu dia 5 juta dapat fasilitas. Ya mungkin nanti nomor saya di 0856 0856 7879 7879 609. 609. Oke. Bisa dijabri ke situ. Kemudian apa tadi fasilitas 5 juta yang didapat? Yang pertama, produk. Memang produknya senilai 5 juta. Produk dan itu produknya kerennya bebas pilih. Nanti akan saya bantu pilihkan gitu ya teman-teman. Kita akan bantu pilihkan mana produk-produk yang, karena 5 juta itu kan sebenarnya nggak banyak ya gitu. Kalau stok produk di bisnis center saya mungkin ratusan juta gitu ya. Jadi kalau teman-teman untuk 5 juta di rumah, nanti akan kita pilihkan produk-produk yang fast moving gitu, yang sangat dibutuhkan oleh kita sekeluarga dan nggak kanan kiri, benar. Jadi jangan kaget kalau nanti belanja 5 juta kok seminggu udah habis gitu, harus muter lagi. Terus keuntungan lainnya lagi, kita nggak harus belanjanya minimum ordernya kan tadi kan awal 5 juta. Minimum ordernya juga harus 5 juta. Enggak, kita minimum ordernya bebas. Jadi bahkan kalau misalnya saya udah stok nih skincare produk barunya HNI, ternyata udah habis, mau beli yang skincare aja boleh nggak? Boleh, 1 produk pun boleh gitu. Jadi putarannya memang sesuai dengan putaran yang laku di Halal Mart kita gitu. Terus tadi dapat sistem online-nya ya untuk manajemen keuangannya, dari berapa sih produk yang masuk, transaksi penjualannya. Kalau dulu kita nulis di buku besar. Iya, dulu kita pernah sempet ya ngalamin ya, kalau bisnis dapatnya pas saya ngambil franchise 25 juta, pengalaman aja. Saya tanya, transaksi penjualannya nanti saya dapat seperti apa ya? Dikasih buku besar, ada tulisan debit sama kredit, bingung kan saya. Diisi manual, gitu ya, itu 25 juta ya. Jadi kalau misalnya ya seperti itu. Jadi karena kalau di HNI kalau di bisnis ini di HNI, jadi ketika Bapak Ibu atau teman-teman semua tuh investasi 5 juta, ya memang langsung dapat produknya senilai 5 juta. Kalau di bisnisan yang lain, ya mungkin habis sama etalase, sama barang masaknya dan lain-lain gitu. Jadi barang yang bisa dijualnya mungkin nggak senilai angka yang diinvestasikan di awal. Kalau di HNI tidak. Gitu, di sini tidak, Bapak Ibu investasi 5 juta ya dapat produknya sebesar itu. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu pengen lebih banyak orang tahu, pengen laku gitu, nah kita akan bantu juga nanti saat opening gitu, saat soft launching ataupun launching gitu ya, biasanya ngundang-ngundang tetangga gitu ya, ngundang keluarga. Nah nanti juga yang investasi 5 juta nanti dapat spanduk juga. Gitu dari tools marketingnya dapat spanduk Halal Mart, jadi buat ditempel di depan rumah ya. Betul. Terus tadi yang paling utama sistem transaksinya ya, pembukuannya itu sudah ada, sehingga kita bisa dengan mudahnya hari ini yang belanja siapa aja, yang transaksi itu siapa aja, dia belinya apa, personal per orang itu kita tahu, per person kita tahu, omsetnya berapa kita tahu, itu luar biasa lebih mudah. Omset hariannya ketahuan, omset bulanannya berapa, jumlah produk yang kita dapat berapa, penjualan itu semua terrapih lah ya, terrecord di namanya HSIS ya. Jadi nanti teman-teman dapat tuh itu. Jadi lebih memudahkan. Itu 5 juta sih dapat itu sih Mbak Ulfia. Terus tadi memudahkannya lagi tadi fast
moving, putaran produknya juga nggak perlu nunggu 5 juta baru repeat order lagi. Jadi repeat ordernya dia tanpa batasan rupiah gitu ya, bebas. Mau cuma repeat order satu produk pun masih bisa gitu. Itu menariknya. Ya, Bu Nur, kalau misalkan sekarang ini rekan Dakta tetangganya udah ada yang punya halal mart. Nah, kira-kira kansnya gimana kalau dia juga buka halal mart gitu? Oke, berarti kalau seperti itu kita orientasinya mirip aja kayak Alfamart sama Indomaret. Kalau sudah ada Alfamart, ya, lanjut aja. Kalau sudah Alfamart maka ya pasti ada Indomaret, gitu kan. Nah, maka kita juga sama. Ketika ada yang dia sudah buka, berarti apa? Oh, berarti potensi di sini ada orang-orang yang punya potensi berhasil 5 juta, gitu kan. Nah, ini yang langsung segera ambil. Karena apa? Karena memang ketika orang belum tahu tentang HNI, pasar besar. Ketika orang juga udah banyak tahu tentang produk HNI, ya lebih mudah juga kita mengenalkannya gitu. Nah, sehingga intinya ya balik lagi ke diri sendiri, memang mau serius atau tidak untuk bisa sukses di bisnis ini. Ketika Bapak Ibu cuman ikut-ikutan saja atau nyoba-nyoba doang gitu ya maka nggak akan dapat sesuatu yang besar dari sini gitu. Tapi ketika Bapak Ibu memang mau serius, insya Allah bisa dapat. Seperti itu sih. Ya. Baik. Nah, mungkin kalau pengalamannya Bu Yola bagaimana ikut halal? Pas loh. Ya, alhamdulillah sih kalau misalkan di lingkungan secara nggak langsung ya, maksudnya saya nggak ngeh kalau ternyata di lingkungan saya juga udah ada halal mart. Bahkan setiap gang kayaknya ada gitu tulisan aku agen HNI atau halal mart. Dan ternyata secara diam-diam juga tetangga yang ditawarin kalau nggak mau sama kita pasti sama yang lain gitu. Dan ternyata di halal mart alhamdulillah ada aja gitu yang cari barangnya. Karena kan kalau saya bilang ke ibu-ibu taklim kemarin, kalau ibu-ibu taklim sekarang misalkan lagi ada penyerangan Israel ke Palestina gitu ya, biasanya ke situ kita selalu ribut boykot produk Israel, tapi nggak ada solusinya sama sekali. Nah, dengan adanya ini dulu awalnya begitu gabungnya ya, mau boykot produk Israel, ternyata dengan mensupport produk Muslim yang asli Indonesia dan pastinya halal. Baik. Nah, ini juga untuk informasi lebih lanjut nanti bisa ke Mbak Nur ya. Saya ulang lagi di nomor telepon di 0856787969 ya. Ya, baik. Nanti informasi lebih lanjutnya atau bisa datang langsung ke Dakta ya. Nanti akan diarahkan ke siapa dan tentunya untuk pembelian produk HNI ini ada di Dakta semuanya. Jadi bisa langsung atau bisa ke tempatnya Mbak Nur ya. Di mana Mbak Nur? Kita di Ruko Blue Plaza. Jadi kalau di Kalimalang ya, Kalimalang, nah itu teman-teman tinggal masuk aja, insya Allah kelihatan di depan itu ada halal mart gitu, di ruko hijau gitu. Jadi teman-teman bisa beli di situ, insya Allah produk-produknya lengkap. Mau sharing-sharing dulu, mau janjian ketemu juga boleh gitu ya. Siapa tahu dia mau penasaran ketemu Mbak Yola gitu. Atau ketemu Mbak Yola ya. Kita aja kalau gitu ya. Selasa. Kamu di depannya. Nah, ini selain 30.000 tadi Bu Nur, mungkin yang perlu disiapkan adalah mungkin foto KTP ya, fotokopi KTP dan nomor KTP atau foto KTP aja kirim ke kita ya. Baik, jadi cukup mudah untuk semuanya. Saya ulang lagi di nomor Mbak Nur ya, di 0856787969 ya. Iya. Baik. Sebenarnya di situ dulu kayaknya Bu Nur ya, sebelum nanti ada hotline khusus ya. Berarti foto yang banyak kayak itu. Nggak terasa ya sudah di penghujung waktu kita bersama Halal Partner HNI. Tentunya ini bisa menambah edukasi juga kepada masyarakat dan tentunya bisa menambah penghasilan ya. Ya, amin. Amin. Terima kasih sudah hadir di Dakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas.